Selamat malam. Tunggu. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Pada malam hari ini akan dilayani oleh Diaken Erik Sandehang dari pelayanan 4 ya Pak? Iya betul. Oh, Ya, terima kasih Pak Erik ya yang akan sama-sama melayani kami di sektor 11. Sebelum kita akan mulai ibadah pada malam hari ini, kami berikan kesempatan kepada keluarga Ibu Yesi Langelo untuk memberikan kata sambutannya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Shalom dan selamat malam untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sektor 11 dan terutama untuk yang menyampaikan firman Tuhan, Bapak Diaken Erik Sandehang. Puji Tuhan dan puji syukur karena Tuhan Yesus sangat baik, karena sampai saat ini kita masih bisa bersekutu, mengucap syukur dalam ibadah sektor 11 untuk memuji dan menyembah Tuhan yang selalu Tuhan mengasihi dan menyertai kita dalam perkara dalam hidup kita semua. Dan kiranya dengan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Erik juga, Bapak Erik Sandehang akan memberkati dan menguatkan kita dalam iman kepercayaan kita yang akan kita lewati tiap hari kehidupan bersama Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih atas kesempatan hari ini kita bisa beribadah. Itu aja, selamat beribadah untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Amin. Ibu juga. Amin. Baiklah, kita akan mulai ibadah pada malam hari ini. Sebelumnya kita saat teduh. Amin. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, bahkan memiliki kebebasan dalam beragama. Selain hak setiap warga, negara juga memiliki kewajiban melaksanakan peraturan yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Salah satunya membayar pajak. Membayar pajak itu hukumnya wajib. Sebaliknya, tidak membayar pajak atau bahkan melakukan korupsi, ia telah melanggar hukum negara dan juga melawan firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti akan taat pada pemerintah. Sebab firman Tuhan dalam Roma 13:4b menyatakan, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Oleh karena itu, mari kita belajar menghormati pemerintah yang adalah hamba Allah di dalam dunia ini. Dimulai dari ketaatan kita untuk berkontribusi melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Iya. Yesus kita kenal, Allah yang hidup.
Beri puji dalam tembang, haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Bapa dan Ibu dalam kasih Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Tuhan yang begitu baik terhadap kami. Engkau sudah memberikan kami anugerah yang begitu indah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, pada malam hari ini kami berkumpul melalui Zoom ya Tuhan, untuk beribadah rumah tangga sektor 11 ya Tuhan. Tuhan Yesus, lancarkan kami dalam ibadah pada malam hari ini. Begitu juga Engkau berkati pelayan firman, Diaken Erik Sandehang ya Tuhan, akan menyampaikan firman. Tuhan Yesus, Engkau berkati Pak Erik ya Tuhan. Biarlah apa yang dia sampaikan kepada kami, memberikan kami kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Pembacaan Mazmur 95 ayat 1 sampai 7b. Kita baca secara responsorial, tapi saya akan membaca dengan pelayan firman dengan Pak Erik. Mazmur 95 ayat 1 sampai 7b. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Kau dekat dengan firman-Mu, Kau dekat dengan firman-Mu, ya berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Baik, selamat malam Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita Selamat bersiap malam.
Dan hati dan pikiran kita untuk kita akan membaca Alkitab. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, malam hari ini di tengah-tengah persekutuan kami dengan Jemaat Sektor Pelayanan 11, kami mau mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sudah memberikan waktu bagi kami untuk beribadah kepadamu. Kalau saat ini kami akan membaca firman-Mu, tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga kami dapat mengerti dan juga memahami, serta melakukan dan mewartakan firman-Mu itu, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Roma 13 ayat 6 sampai 7. Roma 13 ayat 6 sampai 7. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima dan rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Jemaat Sektor Pelayanan 11 yang berbahagia. Malam hari ini kembali kita dapat beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan biarlah kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Konteks bacaan Alkitab pada malam hari ini hanya 2 ayat, terambil dari Roma pasal 13 ayat 6 dan 7. Di situ firman Tuhan mau menyatakan kepada kita bahwa pada zaman Rasul Paulus, pemerintah Romawi yang berkuasa saat itu dikenal sangat kejam terhadap rakyatnya. Meskipun demikian, Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Roma menasehati agar jemaat tetap patuh dan tunduk
kepada pemerintah. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Hal ini tentu saja menuai kritikan, sebab jemaat diminta untuk taat kepada pemerintah yang jahat terhadap rakyatnya. Tetapi melalui suratnya itu Rasul Paulus menjelaskan bahwa dasar teologisnya adalah tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Oleh sebab itu, barang siapa melawan pemerintah atau tidak tunduk dan taat kepada pemerintah, berarti melawan ketetapan Allah. Dan bagi siapa yang melakukannya, tentu akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita masuk dalam pemahaman teks. Atas dasar teologis yang disampaikan Rasul Paulus, hendak mempertegas bahwa pemerintah adalah hamba Allah. Baik atau buruknya sikap pemerintah, mereka yang akan bertanggung jawab kepada Allah atas segala perbuatannya. Kewajiban jemaat adalah sebagai warga masyarakat, ya harus mendoakan pemerintah, serta juga wajib taat kepada berbagai peraturan yang berlaku dan juga menjaga toleransi antar umat beragama, serta menghormati sesama pada lingkungan kehidupan sekitarnya. Mengapa demikian? Karena takluk kepada pemerintah merupakan salah satu wujud kasih yang dikehendaki oleh Allah. Sebab wujud kasih kepada Allah harus dinyatakan melalui sikap yang menghormati dan mentaati hukum yang dibuat oleh pemerintah. Di antaranya, pada zaman itu, Rasul Paulus menasihati agar jemaat Roma disiplin dalam membayar pajak sebagai bagian dari kewajiban mereka untuk takluk kepada pemerintah yang memiliki otoritas dari Allah. Kita masuk dalam pendalaman teks. Pada ayat yang ke-6, bacaan kita malam ini, Rasul Paulus mau menegaskan bahwa membayar pajak adalah merupakan kewajiban setiap warga negara atau masyarakat. Tuhan Yesus juga pernah menegaskan dalam firman Tuhan Lukas 20 ayat 24 sampai 25 yang berkata, "Berilah kepada Kaisar apa yang wajib diberikan kepadanya, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Tidak membayar pajak bukan atas dasar takut mendapat hukuman dari pemerintah, tetapi di situ ada pengakuan bahwa mereka yang mengurus pajak adalah pelayan-pelayan Allah. Dan sebagai pelayan Allah, maka segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah, baik atau buruk, tetap akan dipertanggungjawabkan kepada Allah sebagai pemegang otoritas tertinggi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus juga mengajak jemaat di Roma untuk tetap disiplin dalam membayar pajak. Karena hal ini merupakan salah satu perwujudan dari hukum kasih, yaitu
menolong sesama yang menderita, karena dengan membayar pajak, kita sedang menolong fakir miskin, serta juga anak-anak terlantar, agar mereka dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, serta tingkat perekonomian yang lebih baik. Membayar pajak juga merupakan wujud kasih kepada sesama. Kita yang berkelebihan dapat menolong mereka yang berkekurangan. Sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus, supaya di dalam kehidupan antara yang kaya dan yang miskin ada keseimbangan. Itu dapat kita baca dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 13 sampai 14. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, dengan menyadari bahwa pemerintah adalah pelayan Allah, maka melalui pemerintah kita sebenarnya sedang mentaati ketetapan-ketetapan Allah yang meliputi tunduk kepada pemerintah, membayar pajak dan cukai, serta menghormati pemerintah yang hidupnya berkenan kepada Allah. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Ibu, bapak, dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita masuk ke dalam implikasi teks. Apa yang dapat disimpulkan dari pemahaman teks untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita sebagai umat percaya yang mengasihi Allah dan sesama? Catatan pertama adalah kepatuhan kepada pemerintah. Karena pemerintah berasal dari Allah, sehingga kepatuhan kepada pemerintah adalah sebagai perwujudan kasih kepada Allah. Matius 22 ayat 37. Catatan yang kedua adalah kewajiban membayar pajak. Rasul Paulus meminta agar jemaat memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Karena pemerintah yang mengurus pajak itu adalah pelayan-pelayan Allah. Oleh sebab itu, jemaat juga harus tetap melakukannya sebagai wujud dari hukum kasih, yaitu menolong sesama yang menderita dan yang berkekurangan. Dapat dibaca pada Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Catatan yang ketiga dari implikasi teks adalah pemerintah adalah hamba Allah. Rasul Paulus ingin meyakinkan hal yang kedua adalah marilah kita memenuhi panggilan kita sebagai warga masyarakat yang baik dalam mentaati dan melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Dan berdoalah bagi pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola negeri ini, sehingga menjadi berkat dan juga membawa
kemakmuran bagi masyarakat dan jemaat. Yang ketiga, implikasinya dalam hidup kita adalah dengan kita patuh dan taat kepada pemerintah, maka kita telah memenuhi kewajiban kepada Allah. Sesuai dengan judul bacaan kita malam hari ini. Sekaligus kita juga memperbaiki hubungan dengan sesama melalui kepatuhan dalam membayar pajak yang peruntukannya adalah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bentuk yang diprogramkan pemerintah demi kepentingan sesama kita yang memerlukannya dan sebagai wujud dari hukum kasih. Kolose pasal 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, kiranya firman Tuhan malam hari ini akan menolong kita untuk memenuhi kewajiban kita demi kemuliaan Tuhan, serta juga akan menjadi berkat bagi kehidupan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus bidadarimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Ibu Bapak dan Saudara Jemaat Sektor Pelayanan 11 yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk di dalam doa syafaat yang nanti akan diakhiri dengan doa Bapa Kami dan doksologi. Mari kita satukan hati kita untuk menghadap Allah melalui doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang sudah hamba-Mu beritakan pada malam ini dalam suatu persekutuan umat percaya di dalam ibadah rumah tangga sektor pelayanan 11 Jemaat GPIB Jatipon, Bekasi. Bimbing kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami
dari hari lepas hari. Ajar kami Bapa, agar kami mau hidup kudus dalam ketaatan pada firman-Mu, serta tunduk dan taat kepada pemerintah yang adalah hamba Allah, membayar pajak, dan juga menghormati pemerintah yang hidupnya berkenan kepada Allah. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat memenuhi panggilan dan pengutusan kami sebagai warga jemaat Jatipon, sektor pelayanan 11, yang mentaati dan melaksanakan tugas kami di dalam bersaksi, bersekutu, dan melayani, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkati pemerintah kami, Presiden beserta dengan seluruh jajaran pemerintahan di pusat sampai ke daerah. Berikan kepada mereka hikmat, kekuatan, dan akal budi, serta kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Demi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara kami, menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Bapa, kami berdoa bagi pelaksanaan pemilihan diaken penatua yang sedang berproses di lingkungan GPIB. Kiranya semuanya dapat terlaksana dengan baik, serta memberi hasil yang terbaik untuk kemajuan pelayanan dan kesaksian GPIB ke depan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja kami, GPIB Jatipon Bekasi. Tuhan memberkati Ketua Majelis Jemaat Pendeta Samuel Karinda, Pendeta Jemaat Pendeta Ampriana Nguru, Pendeta Suripati, dan Pendeta Bogar Siwi, beserta dengan keluarga mereka masing-masing. Serta pengurus harian Majelis Jemaat, pelkat-pelkat, komisi-komisi, panitia-panitia, unit-unit misioner, karyawan gereja, dan semua unsur pelayanan yang ada di GPIB Jatipon, beserta dengan keluarga mereka masing-masing. Berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, dan juga kemampuan, agar mereka semuanya dapat melakukan tugas pelayanan dengan baik, demi kemuliaan Tuhan. Kami mau berdoa bagi jemaat sektor pelayanan 11, serta para lansia yang sakit, baik di rumah sakit, maupun yang dalam proses pemulihan. Anak terkasih Jason Koyongian, Ibu Leliawati Ludang, Penatua Argentin Mamuko, Ibu Eta Siaan Mantiri, Ibu Tini Dono Kambe, Ibu Pipin Jarnusi, dan anak terkasih Kaila. Juga bagi orang-orang tua kami, para lansia di sektor pelayanan 11, Oma Ludang, Oma Eli Mambo, Oma Deice Sekeon, Oma Agnes Sampo, Oma Tin Jarnusi, Opa Rompas, Opa Mantiri, Opa Ongirwalu, Opa Alex Tua Patinaya, Opa Weli Sutanto, serta Opung Altar Siahaan. Bapa, Engkau mengenal mereka ini
dari nama mereka masing-masing. Tuhan, mereka mempunyai banyak pergumulan dalam kehidupan mereka, baik yang sakit maupun para lansia. Yang sakit Tuhan sembuhkan melalui obat-obatan yang mereka konsumsi. Biarlah itu akan menjadi sarana kesembuhan. Sehingga melalui obat-obatan yang mereka pakai, mereka kembali akan dapat disehatkan, dikuatkan, dipulihkan, untuk kembali dapat memuji dan memuliakan Engkau. Kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kesehatan daripada saudara-saudara kami yang kami sebutkan tadi, yang Tuhan kenal. Berkat kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Karena Engkau adalah dokter di atas segala dokter, dan tabib di atas segala tabib. Oleh sebab itu, atas dasar iman itu kami yakin dan percaya, saudara-saudara kami yang sakit ini dan yang dalam proses pemulihan, serta orang-orang tua kami yang dalam keadaan lanjut usia, Tuhan akan jamah satu persatu. Sehingga mereka kembali dikuatkan, dimampukan, disehatkan, dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi Saudara Hermin yang dalam pergumulan hidup serta seluruh jemaat sektor 11 dalam kesehatan, kondisi ekonomi, pekerjaan, dan juga pelayanan mereka. Serta juga anak-anak yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari jodoh, ataupun teman hidup. Dan mereka juga yang masih dalam proses untuk melanjutkan pendidikan. Bagi yang sedang ujian, baik dalam kuliah maupun studi. Serta juga proses daripada pemulihan akan apa yang sedang mereka rasakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan lawat satu persatu saudara-saudara kami ini, sehingga mereka kembali dapat disehatkan, dikuatkan, ditegarkan untuk mencapai cita-cita kehidupan mereka di masa depan. Bapa dalam sorga, kami juga mau berdoa bagi keluarga Ibu Jesi Langelo, kesehatan dan usaha Mama Like Awi, juga kakak Friendly Langelo dan adik Jenny Langelo di Manado, dan juga di Papua, serta juga di Jati Bening, agar biarlah saudara-saudara kami ini selalu diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka dapat menjalankan seluruh usaha yang sedang mereka lakukan, agar supaya mendapatkan keberhasilan yang datang daripadamu. Kami yakin dan percaya Engkaulah Allah kami yang memiliki segala sesuatu, dan Engkau juga yang selalu melakukan yang terbaik di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa bagi tumbuh kembang daripada keponakan Meme anak Jenny Langelo, anak Gracia Sopakua untuk kesehatan dan pendidikannya, serta keponakan Pinkan Langelo dalam pendidikannya di STIK Tarakanita. Semoga mendapat tempat magang dan usaha-usaha yang dia lakukan untuk proses selanjutnya dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih juga atas ulang tahun Pinkan besok tanggal 28 Juli 22 yang ke-20. Tuhan berkati Pinkan dalam kehidupannya. Seluruh rencana kerjanya, biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar yang terbaik. Sehingga apa yang dirancanakan ke depan
di usia yang ke-20 ini akan mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi kehidupannya. Pekerjaan Jesse Langelo di Bank DBS juga Tuhan berkati. Sehingga dia juga dapat menjadi karyawan yang baik, dapat menjaga hubungan di tengah-tengah lingkungan pekerjaan, baik dengan atasan maupun dengan kawan-kawan sekerja, agar supaya di tengah-tengah pekerjaannya, dia mempancarkan terang Tuhan yang selalu akan menjadi suatu kebanggaan dalam kehidupannya dan pekerjaannya. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati Oma Eva Sofakua di usia yang ke-85 tahun pada ulang tahun tanggal 26 Juni 2022 yang lalu. Tuhan berkati Oma ini dalam masa tuanya. Kau berikan kekuatan baginya, sehingga dia juga kembali selalu dalam keadaan sehat, dan dia selalu bersukacita serta berbahagia dengan anak-anak, mantu, dan juga cucu-cucu, serta juga dengan lingkungan keluarganya. Sehingga di tengah-tengah keluarga ini, Oma Eva Sofakua akan menjadi panutan bagi kaum keluarga. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi Bapak Toar Mamesa yang masuk ke rumah sakit Omni Pekayon karena COVID-19 versi yang terbaru. Terima kasih Bapak, Engkau mau campur tangan dalam proses pemulihan kesehatannya. Biarlah Bapak Engkau yang akan memberikan yang terbaik, agar supaya melalui obat-obatan dan juga sarana medis yang digunakan, akan dapat memberikan kesembuhan yang sempurna, yang semuanya datang daripada Tuhan. Demikian juga bagi anak Vina yang sedang sakit panas, Tuhan juga mau jamah dengan tangan kuasa yang penuh mujizat kesembuhan. Biarlah anak Vina dapat kembali disehatkan, dikuatkan, dan dipulihkan, sehingga dia kembali dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan saudara-saudara kami ini semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi koordinator sektor pelayanan 11 dan seluruh presbiter beserta dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan pertetapkan hati mereka, sehingga mereka tetap melayani Tuhan dengan sukacita. Dan kalau ada di antara mereka yang akan mengakhiri masa tugas, biarlah juga Tuhan berkati dalam kehidupannya ke depan. Sehingga melalui pengalaman tugas dalam pelayanan yang sudah dia jalani, akan menjadi suatu bekal dalam kehidupannya ke depan, agar supaya dia juga tetap memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak, menyertai juga presbiter-presbiter yang lain yang masih meneruskan tugas tanggung jawab dalam pelayanan. Berikan kekuatan, hikmat, akal budi bagi mereka, sehingga mereka juga dimampukan untuk dapat menjalani tugas dan pelayanan mereka dengan baik, agar nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Bapak Surgawi, kami mau berdoa bagi proses pemilihan diaken penatua di sektor 11. Tuhan yang memimpin dan menyelesaikannya seturut dengan kehendak-Mu, agar supaya terlaksana dalam campur tangan Tuhan. Biarlah ya Bapak, Engkau yang akan memotivasi para generasi muda, sehingga mereka akan bersedia untuk dapat melanjutkan estafet kepemimpinan dan persekutuan dalam pelayanan di sektor 11. Sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas segala permohonan dan doa kami yang sudah kami sampaikan.
Kami yakin dan percaya Bapa, semuanya Engkau akan jawab pada waktunya, seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, dan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke depan. Hanya dalam kasih sayang dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 1 Petrus 2 ayat 5 yang menyatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan persembahan saudara. Tuhan, hidup kami dari-Mu. Tuhan, hidup kami milik-Mu. Tuhan, hidup kami bagi-Mu. Tuhan, semuanya rahmat-Mu. Tuhan, daya kami dari-Mu. Tuhan, karya kami milik-Mu. Tuhan, kasih kami bagi-Mu. Tuhan, semuanya rahmat-Mu. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu
mendorong kami untuk memberi mempersembahkan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau mempersembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. sedikit ke itu gitu. Jemaat Tuhan, pergilah, laksanakanlah panggilan dan pengutusan-Mu dengan setia. Apapun yang kamu kerjakan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
Sebab itulah persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Mari jalan dalam terang Tuhan, 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 mari jalan, oh mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan. Kangen penkus, siahameku kangen penkus, siahameku kangen penkus, siahameku kangen penkus, siambang, oh siahameku kangen penkus, siambang. Pancarkan sinar terang Tuhan, hai 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 pancarkan, oh hai pancarkan sinar terang Tuhan, hai pancarkan. Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukan serta wartakanlah firman Allah yang sudah kamu dengar dengan suatu keyakinan yang pasti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan, dan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Dia, karena Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita masuk dalam saat teduh. Ibu Mona, Ya. berdoa presbiter. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami sudah mendengarkan akan sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang kami sudah dengar ya Tuhan, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati Diaken Erik Sandehang dalam pelayanannya Tuhan, berkati beliau di dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, dan dalam pekerjaannya, dan dalam pelayanannya Tuhan. Kau berkati istri, anak-anak, cucu-cucunya ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Begitu juga terima kasih
keluarga Jesse Langelo yang sudah menerima kami dalam ibadah pada malam hari ini ya Tuhan. Berkati beliau ya Tuhan, dan dalam pekerjaannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, begitu juga keluarga sektor 11 ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, biarlah kami dalam kebersamaan kami dalam persekutuan di dalam sektor 11 ini dengan penuh cinta kasih daripadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa ini ke dalam tangan. Terima kasih. Ya, selamat malam. Terima kasih semuanya yang sudah begitu sama-sama. juga. Terima kasih Pak Bisa Erik. bersama malam. Ibu Mona. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih sama-sama semuanya. Firmannya. Ya, Kita sebelum foto ada apa? Ada warna Jumat besar. Nanti apa? Untuk minggu depan nanti saya akan umumkan lagi kembali ya dalam ibadah minggu depan di WA Group. Kami keluarga sektor 11 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Diakon Erik Sandehang yang sudah melayani kami pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Begitu juga keluarga, tunggu sebentar Ibu Els. Ya, begitu juga kepada Ibu Jesse Langelo berserta keluarga, Oma dan anak-anak ya, dan ponakan ya Jesse yang hadir. Terima kasih banyak yang sudah menerima ibadah sektor 11 pada malam hari ini. Begitu juga seluruh keluarga sektor 11 yang sudah hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. ya, Lui, terima kakak, kasih. silakan foto. Malam. Pak, ya, Kalau foto aja si Els kita foto tampil. ya. Boleh dibuka kameranya. Ya, buka kamera semuanya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Pak Stefan. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih Pak Erik. Selamat malam Juga semuanya. keluarga. Terima kasih, selamat malam semua. Selamat malam semuanya. Pak Vicky. Ya. Salam maju terus. Ya. Siap-siap ya dalam pemilihan nanti. Ya, Bu Mona maju terus. Bapak-bapak, ibu-ibu. Siap-siap nanti pemilihan nanti ya. Ya, mungkin kan saya terakhir khotbahnya ini di sektor 11 ya. Iya, betul Pak Erik. Kalau udah nggak ada giliran lagi di sektor, kalau dapat giliran mungkin di sektor lain. Ya, tinggal 2 bulan lagi ya, 3 bulan lah. Iya, kita menjalankan tugas Presbiter 3 bulan lagi lah. Iya, Oktober kan udah ada Ya, yang baru-baru. Oktober kita udah selesai. Jadi yang bertugas nanti yang baru lagi, Pak. Iya, cukuplah udah 20 tahun lah. Ya, selamat malam ya. Selamat malam semua. Ya, terima kasih atas kebersamaannya. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Yesus, terima kasih. Terima kasih, Yes. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Ya, Vicky, Tael, Pak Agus. Sampai ketemu. Terima kasih malam. Jangan lupa oleh-oleh dari Bandung. Malam. Oma, kuat. Mon di mobil, Mon. Mon di Ya, dari Bandung. Mobil. Mon, jangan lupa oleh-oleh Bandung. Udah di sini nih, di rest area 88. Udah dikit lagi Banyak nyampe. oleh-oleh Resa 88. Hanya oleh-oleh.
Jadi pelayan Firman sudah di sana di Bandung pakai baju itu. Nih, yang sudah di pemilihan nanti yang akan terpilih siap-siap ya. Semuanya nggak boleh nolak katanya. Ya, enggak boleh nolak tuh yang muda-muda ya. Lama-lama Maju terus pantang mundur. Yang tua juga nggak boleh nolak. Linda, kalau Linda masih Kwiko bisa ya. dipilih. Linda Kwiko Linda mama ya Kwiko. itu. Mana? Mama ya? Oh iya, Iya. dadah. Da Ini, Oma. ini cepat Mana sembuh ngetes suara? ini. Bukan ngetes suara Cepat sayang. sembuh ini. Halo Ibu Tini, cepat sembuh, sehat, Halo, tetap Halo, Ibu semangat. Kalau mau sehat lagi ke Jakarta, sudah ke Jakarta, Jo. Ya, Oma Linda. Jakarta, Jo. Ke Jakarta. Oma sehat. sehat ya. Iya. Tini. Kuat ya Oma Tini. Iya, di Indus. Iya. Udah Biar sehat ya. Semangat Cepat nih. sembuh. semua. Cepat sembuh. Ya. Yo, Iya. sehat. Oma Tini. Dadah. Oma Tini sehat. Kalau Linda Kwiko jadi presbiter, doakan ya, biar masuk. Halo Bu Tini. Halo, selamat malam. Mamanya. Malam. Selamat malam semuanya ya. Malam. Thank you ya. Dadah. Dah Keluar. Om Mami. Mana lagi cari keluar itu?